Yang belajar marketing jangan tersinggung. Memang harus begitu belajar. Seorang ahli marketing itu harus bisa membuat orang yang membeli itu ragu-ragu. Dikacaukan dulu. Ya, maka itu orang yang suka ragu-ragu jangan belanja. Bahaya. Akeh salai. Kenapa yang suka ragu-ragu pasti salah belanja? Karena dia nggak punya kepastian. Maka itu supaya nggak suka ngabisin duit, belajarlah begini. Sebelum ke shopping atau ke toko atau ke pasar, yakinkan dirimu mau belanja apa ini. Ngomong sendiri, pokoknya kau cuma beli lombok, beli sabun, beli anduk, lombok sabun anduk, lombok sabun anduk dah. Gitu. Karena kalau tidak begitu sampai di pasar, iya bagus ya, iya, oh iya, betul. Nah di situ orang Kristen banyak utangnya karena ragu-ragu. Yang nggak harusnya dibeli jadi dibeli karena itu. Dan biasanya ini banyaknya perempuan. Betul. Maka itu dunia itu mempercayai kartu kredit itu paling laku di tangan perempuan. Hebat perempuan itu. Nah saudara, inilah firman Tuhan. Bukan jika. Oke, saya ajak saudara merenung. Kalau yang kesasar tersesat cuma satu orang, itu seringkali problem nggak tambah banyak. Tapi kalau yang tersesat itu 3 orang atau 4, jadi apa itu? Ayo, bingung nggak? Cepat jawab. Yang pernah kesasarin dulu. Kenapa? Karena 3-3 ngomong semua, terus ribut sendiri. Loh betul nggak pernah mikir itu? Maka itu kalau sudah bimbang, jangan cari pendapat orang, malah bingung. Lebih baik menyendiri dengan Tuhan. Amin. Diam, tunggu Papa kita bicara kita sendiri. Saya lanjut, masih Matius 4 ya. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan. Kenapa pakai jika? Memang Yesus anak Tuhan. Maka itu dia enggak bisa kalah. Jadi seringkali persoalan-persoalan itu berat kita hadapi. Sebetulnya bukan berat persoalannya. Itu karena gobloknya kita tapi sok pinter. Betul tidak? Sudahlah, kalau percaya diri kita ini bodoh, jangan ngotot. Sudah bodoh ngotot lagi. Oh enggak jengkelin kalau begitu itu. Betul? Belajar nyerah sudah. Maka itu kenapa sih semua orang yang dioperasi harus dibius dulu? Sebetulnya kalau orang itu tahan sakit usah dibius, langsung aja dibedel. Bedah beres sudah. Masalahnya cuma satu alasannya. Kalau enggak dibius nanti pasiennya nunjuk dokternya. Betul enggak? Karena bingung, enggak jadi dioperasi. Dibius supaya tenang, itu maksudnya. Jadi sama dengan papa kita, dia enggak mau bius kita, cuma dia mau kita nyerah sendiri. Sudahlah kamu diam, nanti aku yang ngurus ini. Jalannya sudah ada di sini. Amin. Jadi masalah kita itu bukan masalah. Masalah yang kita hadapi bukan itu masalahnya. Masalah itu sendiri adalah diri kita ini. Saya ulang, masalah itu sendiri adalah diri kita. Mengapa masalah yang kita hadapi bukan itu masalahnya? Mengapa harus diri kita yang jadi masalah? Karena kita sok pintar. Sudah tahu ke Gresik ada jalan, kenapa mikir cari kontraktor lagi? Ikuti aja jalan yang sudah dibuat. Amin. Maka kita akan lihat nanti kuasa Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Saya akan pakai hukum, ya, prinsip hukum. Saudara pernah mendengar istilah hukum, dan ini istilah Yunani. Ada istilah de facto dan de jure. Pernah dengar kata itu? Apa itu de facto, apa itu de jure? Siapa bisa jawab? Nanti saya kasih permen, tapi beli sendiri. Cepat. Apa itu de facto, apa itu de jure? Ayo cepetan, aja sesuai. Saya ini belum makan, cepat. Habis dari Batam turun airport langsung ke sini. Oke. Apa itu de facto, apa itu de jure? Coba de facto dulu. Apa?
berdasar kenyataan. Ya, kalau di Yuri apa? Berdasar yang tertulis. Setan, iblis selalu menggunakan fakta. Selalu. Tapi yang benar itu bukan fakta. Yang benar itu yang tertulis. Betul? Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa menguatkan diri kita dengan yang tertulis. Maka itu 3 kali, saya nggak ada waktu nanti baca lagi pasal 4 Injil Matius. Mengapa cara Tuhan Yesus melawan si pencoba itu? Dengan kata ini, sebab sudah tertulis. Ini penting, saudara. Posisi saudara dan posisi saya yang sudah dibangkitkan, kata telah dibangkitkan dan didudukkan bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga oleh Bapa, itulah de jure dan de facto. Kenapa saya bisa berkata itu? Ya, saya pakai kata de facto itu belum karena secara fisik kita masih di mana? Masih di bumi. Tapi tertulis kita di mana? Di surga. Tapi de facto kita di surga. Roh kita yang ada di sana dengan Dia sejak kita percaya Yesus. Inilah de factonya. Jadi saudara nggak perlu diragukan oleh iblis. Saya berikan contoh ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Nanti saya akan kembali ke Injil Yohanes. 1 Petrus 2 ayat 24. Ini cara kita hidup secara de jure dan de facto sekaligus. Posisi kita di mana, jangan lupa, itu menentukan. Dosa yang memisahkan kita dari Bapa yang baik itu. Ya, dibereskan hidup kita. Buang dosa malam ini. Amin. Buang dosa sekarang ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri bagaimana? Telah. Nah ini. Oke. Saya mau berhenti dulu. Roh Kudus tolong kami. Saya menemukan dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Catat ini. Semua janji Bapa pasti ada kata telah. Amin kan, cepat. Semua janji yang dalam Alkitab tertulis itu pasti pakai kata telah, tidak ada kata akan. Seharusnya orang Kristen tidak pernah bisa kalah kalau kita hidup dalam de facto dan de jure sekaligus. Karena ini hukum, ini hukum. Tidak ada yang lain, hukum ini hebat sekali. Saya lanjutkan. Ia sendiri telah, bukan akan, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saya tanya dulu. Berarti kapan dosa kita dipikul oleh Yesus? Ayo jawab. Ini pertanyaan penting. Kapan? Waktu itu. Pertanyaannya, kakek buyutmu waktu itu sudah lahir belum? Ya nggak mungkin dong kakek buyut belum lahir. Lalu kita ada di mana? Saya bukan membingungkan, saya cuma ngajak saudara berpikir. De jure kita sudah dipikul dosa. Dosa kita sudah dipikul oleh Yesus sejak kita belum lahir. Amin kan? Kok nggak ada? Ini perkara besar, saudara. Betul? Dosa-dosa kita sudah Dia pikul sejak kita belum lahir. Nah, sulit bukan mempercayai ini? Nggak apa-apa, percaya saja pokoknya. Kenapa? Saya mau buktikan ini. Siapa percaya dunia ini berputar? Bumi ini berputar, siapa percaya? Semua. Oke. Siapa yang merasakan kalau dunia berputar? Loh. Ayo jawab. Masa? Kenapa bisa percaya nggak merasakan kok? Kita merasakan dunia berputar kalau pusing kepala. Itu dunia berputar, betul. Jadi saudara, dunia ini berputar nggak tergantung perasaanmu. Betul tidak? Jangan ngotot. Enggak, saya nggak percaya dunia berputar. Aku nggak merasa. Yang mau percaya lah, pokoknya yang mau tidak. Ya,
Betul bukan? Goblok kok ngotot. Malu-maluin betul. Udahlah. Jadi belajarlah untuk percaya pada de jure. De facto kita tidak merasa dunia berputar. Tapi faktanya dia berputar. Jadi apa saja dalam hidup ini, pegang dua-dua ini. Apa saja kita cari, de factonya apa, de jure-nya apa, de jure-nya apa, de factonya apa, terus begitu. Maka kita nggak akan goyah dalam hidup. Amin, itu indah. Jadi percaya dunia berputar? Oke. Siapa yang belum pernah ke Amerika? Angkat tangan yang belum pernah. Gak usah malu, saya cuma tanya kok. Tapi nggak ngajak jual, cuma tanya. Susah bisa Amerika. Datang itu ke konsulatnya situ susah. Oke, jujur ada yang angkat tangan. Saya tanya. Berarti Washington DC itu ibu kotanya Amerika Serikat. Bagi yang belum pernah ke Amerika, percaya nggak kalau sebuah kota yang namanya Washington di situ ada di dunia? Masa? Loh, kok bisa percaya? Sebelum pernah ke sana. De facto, maksudnya tempatnya ada di sana. Betul tidak? Nah, apakah Washington DC perlu dibuktikan? Menunggu suara pernah lihat langsung? Lo cepat jawaban. Nggak perlu lah, apa repot-repot. Washington DC sudah ada lebih 200 tahun yang lalu. Nah, inilah kebenaran itu. Oke, saya lanjutkan. Kalimat kedua. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Nah, ini yang penting. Kalau kita belum mati terhadap dosa, berarti kita masih berdosa. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk siapa? Kebenaran. Nah, ini yang saya mau uraikan. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Telah lagi. Bilur-bilur itu bahasa Melayu. Luka-lukanya. Jadi saya tanya kepada saudara. Kapan kita sudah sembuh? Ayo sama yang tadi itu loh. Pas. Pertanyaan sama kalau saya jawab. Kapan kita sudah sembuh? Nah, pertanyaannya lucu dong. Belum sakit kok sudah sembuh. Loh, kalau saya jawab gitu kan belum sakit bukan kita? Loh ya jawaban iya atau tidak. Saya bukan membingungkan. Saya cuma ngajak saudara berpikir baik-baik. Betul tidak? Kalau saudara saya tanya dengan ayat ini, berarti kapan kita ini sembuh? Ya sejak Yesus mengalami luka-luka. Kapan dia mengalami luka-luka? Kira-kira pada tahun 30-an Masehi. Berarti kita sudah sembuh sejak 1970 tahun yang lalu. Ayo, masuk akal enggak? Tidak dengan akal kita. Oh, aku belum lahir, jangan lagi belum sakit juga kok. Tapi inilah de jure dan de facto. Saya akan akhiri dengan pengertian ini. Saudara, pada waktu tertentu kita akan lihat bintang di daerah selatan. Itu namanya bintang Andromeda. Itu gugusan. Kalau jam tertentu itu ada waktunya. Sore kelihatan jelas kalau cuaca cerah. Sekarang di kota-kota besar Jakarta, Surabaya sudah sulit lihat bintang karena polusi yang terlalu tinggi. Ayo pindah ke Papua, masih seger Papua itu. Wow, jernih sekali. Tual juga gitu ya, tual ya. Masih jernih sekali langitnya itu. Bener, di kota-kota Jawa sudah polusinya luar biasa. Nah, kalau malam ini kita lihat mereka, bintang Andromeda, itu sebetulnya yang kita lihat malam ini adalah cahaya yang dipantulkan 19 tahun yang lalu. Aneh bukan? Masa begitu? Iya. Mengapa? Karena dalam perhitungan jarak, Andromeda ke bumi itu 19 tahun cahaya. Oke, yang bagian fisika ngerti. Jadi kalau kita mau lihat sinar yang betul-betul sinar hari ini, kita harus tunggu 19 tahun yang akan datang. Tidak usah dipikir sampai gandeng alis, percuma yain aja sudah, capek nanti. Pokoknya begitu sudah. Amin.
Nah inilah de facto dan de jure. Jadi kita ini sudah sembuh sejak kita belum sakit. Luar biasa. Amin. Jadi kalau 5 tahun yang akan datang 2012 kita sakit, sembuhnya 1970 tahun yang lalu. Ayo mulai yuk. Wes, amin. Nah, ini indahnya Tuhan dengan kita. Yang penting kita ambil jalan yang benar itu. Jangan pilih jalan lain. Ingat, kita gak capek dalam hidup ini. Oke, mari kita